Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli Rahayu. Saya dari S1 PTB Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang daktilitas dan energi disipasi dari mata kuliah Mekanika Bahan. Definisi dari daktilitas. Daktilitas adalah kemampuan sebuah struktur atau kemampuan untuk menahan respon inelastis, termasuk lendutan besar dan menyerap energi. Daktilitas ini dapat ditinjau dari 3 jenis metode perhitungan. Di antaranya yaitu dari segi tegangan atau strain, lengkungan atau kurvatur, dan lendutan atau displacement. Yang pertama, daktilitas tegangan adalah kemampuan dari material atau struktur untuk menahan tegangan plastis tanpa penurunan yang drastis dari tegangan. Untuk rumusnya sendiri yaitu seperti ini. Lalu keterangannya yaitu E sama dengan total tegangan, EY sama dengan tegangan pada saat leleh. Yang kedua yaitu daktilitas lengkung. Umumnya hal yang berpengaruh dari lendutan struktur inelastis adalah rotasi pada sambungan plastis yang paling potensial. Hal ini sangat berguna untuk menghubungkan rotasi yang memanjang dengan momen benda ujung. Untuk rumusnya sebagai berikut. Lalu keterangannya yaitu theta M sama dengan lengkungan maksimal yang akan timbul. Lalu EY sama dengan lengkungan pada saat leleh. Lalu daktilitas. Pada daktilitas lengkung ini diberikan penulangan struktur, diantaranya yaitu A. Yield kurvatur, yaitu penentuan daktalitas rencana yang dapat dilihat dari hubungan daktalitas dan faktor reduksi. Hubungan tersebut dapat disesuaikan dengan hubungan gaya struktur dan lendutan pada keadaan elastoplastis atau bilinear. Pada gambar kurva 1 akan berubah pada gambar kurva 2. Dapat disimpulkan juga bahwa yield kurvatur theta y tidak perlu bertetapan dengan titik yang lebih rendah atau theta aksen y sama theta aksen y seperti gambar kurva 2 bagian B. Untuk rumus yield kurvatur yaitu seperti ini dengan keterangan EY sama dengan FY per IS, C sama dengan jarak dari luar ke natural atau eksis. Dengan mengekstrapolasi linier ke momen MI seperti gambar pada kurva 1, kurva 2 bagian A yang ini dapat dirumuskan dengan theta Y sama dengan MI per M aksen I dikali dengan theta aksen Y. Daktilitas. Nah, jika potongan tersebut mempunyai rasio gaya yang tinggi atau gaya aksial terpusat yang besar, gaya tegangan yang terjadi dapat terjadi sebelum leleh pertama terjadi. Jika kasusnya seperti itu, dapat dirumuskan dengan theta aksen Y sama dengan EC per CY. Keterangannya EC sama dengan 0,0015 theta Y plus theta Y plus MI sama dengan 0,75 MI. Theta Y sama dengan 0,133 theta aksen Y. Untuk yang B yaitu mak kurvatur, penulangan struktur ini akan dikontrol oleh compression strain maksimal E cm pada serat terluar. Gambar grafik pada kurva 2 bagian C dan dapat dirumuskan dengan theta M sama dengan E cm per CU. Keterangannya yaitu CU sama dengan jarak garis netral serat ultimate. Untuk yang C yaitu factors affecting curvature ductility. Faktor utama dari kurvatur ductility ini adalah ultimate compression strain A cm. Parameter lainnya yaitu axial force, compression strength, dan reinforcement. Ductilitas yang ketiga yaitu ductilitas lendutan. Biasanya digunakan untuk evaluasi struktur yang diberikan gaya gempa.
Daktilitas didefinisikan oleh rasio dari total rendutan yang terjadi dengan rendutan pada awal titik leleh yield point atau UY. Untuk rumusnya seperti ini, dan keterangannya yaitu U sama dengan UY plus UP. UY sama dengan rendutan pada titik leleh, UP sama dengan titik plastik, atau komponen-komponen dari total rendutan ujung lateral, dan gambarnya pada kurva 3 bagian F yang ini. Untuk daktilitas ilustrasinya yaitu, untuk ilustrasi dari daktilitas sendiri yaitu seperti ini. Nah, dengan adanya daktilitas, pengaruhnya ini yaitu dengan adanya daktilitas sendiri pada perencanaan kolom beton sangat membantu untuk mencegah terjadinya keruntuhan mendadak akibat getaran benda atau gempa. Untuk studi kasusnya, yaitu dalam pengekangan kolom yang digunakan, sebuah alternatif yaitu external confinement. Saat ini memakai tabung silinder baja yang dipotong dengan lebar tertentu, sehingga mirip dengan cincin baja. Efek kekangan yang berbeda pada beton didapatkan dari variasi nilai rasio volumetrik cincin baja. Daktilitas kurvatur ini meningkat dengan besarnya rasio volumetrik cincin baja. Karena hal itu, maka daerah kekangan semakin luas sehingga beton mampu berdeformasi lebih besar. Meningkatnya kemampuan beton dalam berdeformasi ini akan meningkatkan daktilitas beton. Lalu contoh soal dari daktilitas sendiri, yaitu di sini terdapat soal perencanaan struktur beton bertulang dengan menggunakan daktilitas terbatas. Lalu contoh perhitungan dengan momen rencana pada balok dengan portal X sama dengan minus 18. Untuk perhitungannya dapat dilihat dalam lampiran sebagai berikut. Tulangan tumpuan negatif seperti ini. Proses perhitungannya. Lalu ini selanjutnya seperti ini, terus periksa regangan tulangan tekan terlebih dahulu, periksa kapasitas balok, lalu tulangan tumpuan positifnya seperti ini, kemudian periksa regangan tulangan tekan, lalu periksa kapasitas balok seperti ini. Nah, gambar yang A ini penampang balok tumpuan negatif, yang B ini penampang balok tumpuan positif, yang C ini adalah penampang balok tumpuan yang dipakai. Lalu, energi disipasi. Nah, definisi energi disipasi adalah kemampuan struktur dalam menyerap energi melalui proses lelah pada daerah sendi plastis. Faktor-faktor yang mempengaruhi energi disipasi yaitu kuat tekan, dimensi penampang, dan riwayat pembebanan. Energi disipasi ini menghilang dari suatu sistem dan berubah menjadi energi lain, dan timbulnya energi disipasi ini ada beberapa contoh diantaranya yaitu yang pertama, energi panas yang timbul akibat gesekan. Nah, timbulnya gesekan ini dianggap merugikan dan dirumuskan sebagai berikut. Nah, W sama dengan F kali S. Keterangannya yaitu F adalah gaya gesek dan S adalah perpindahan benda. Lalu yang kedua contohnya yaitu energi listrik yang terbuang akibat adanya hambatan pada kawat penghantar dan dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan I kuadrat dikali dengan R dikali dengan T. Keterangannya I sama dengan kuat arus listrik, R adalah hambatan listrik, dan T kecil adalah waktu. Untuk contoh yang ketiga yaitu energi panas pada trafo. Nah, trafo dibuat untuk mengubah tegangan, tapi pada kenyataannya timbul panas pada trafo, dan panas tersebut dianggap energi disipasi. Untuk ilustrasi dari energi disipasi ini yaitu sebagai berikut seperti ini. Lalu pengaruh dari adanya energi disipasi ini yaitu akibat terjadinya energi disipasi ini untuk energi panas yang timbul akibat gesekan.
Dan timbulnya gesekan ini dianggap merugikan. Contohnya saja pada gaya gesek yang terjadi antara kopling dengan mesin mobil yang bisa menyebabkan mesin lebih cepat panas. Untuk studi kasusnya yaitu pada penelitian pengaruh variasi bentuk pelat sambung terhadap energi disipasi akibat beban siklik atau kuasi statis pada portal baja canai dingin 2 dimensi disimpulkan bahwa presentasenya sedikit dan rata-rata energinya hilang dari suatu sistem atau bisa dikatakan energi tersebut menjadi energi lain. Lalu contoh soal dari energi disipasi ini yaitu perhatikan rangkaian listrik pada gambar di bawah ini. Nah, di sini adalah rangkaian listrik dan ditanyakan berapakah daya disipasi pada hambatan 2 ohm. Penyelesaiannya yaitu pertama kita menghitung I yang sama dengan dimana V sama dengan V dibagi dengan R seri. R seri sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 ohm. I sama dengan 6 minus 3 per 6 dikurangi 3 dibagi dengan 6 sama dengan 3 per 6 sama dengan hasilnya kalau disederhanakan yaitu setengah atau setara dengan 0,5 ampere. Untuk B sama dengan untuk B sama dengan R dikali dengan I kuadrat. B sama dengan 2 dikali dengan setengah atau 0,5 dikuadratkan. B sama dengan setengah watt. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.